Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 akan menjelaskan hasil laporan kami yaitu dengan judul PT Garuda Food in Putra Putri Jaya Tbk. Dengan saya sendiri yaitu Putri Giri Febrin Hidayati, NIM 231103039. Lalu rekan saya nama Syafira Rizkia dengan NIM 231103005. Saya Pia Fitria dengan NIM 231103036. Dan dengan saya, Sarifah Kuratayun dengan NIM 231103024. Selanjutnya, kami akan menjelaskan dimulai dari rekan saya. Baik, pada bagian pertama, saya akan menjelaskan mengenai profil PT Garuda Food Putra Putri Jaya Tbk. PT Garuda Food merupakan sebuah perusahaan yang bergerak di industri makanan dan minuman atau fast moving consumer goods, yang dimana produknya banyak digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Perusahaan ini memproduksi berbagai produk seperti kacang, snack, biskuit, minuman, susu, dan produk olahan lainnya. Dengan seiring perkembangannya, PT Garuda Food berhasil menjadi salah satu perusahaan FMCG terbesar di Indonesia dengan jangkauan pemasarannya yang tidak hanya mencakup pasar domestik, namun juga lebih dari 30 negara. Untuk mendukung kegiatan operasional perusahaan, PT Garuda Food memiliki struktur organisasi yang tersusun dengan jelas. Pada posisi tertinggi terdapat RUPS atau Rapat Umum Pemegang Saham sebagai pemegang kekuasaan tertinggi perusahaan. Selanjutnya, terdapat Dewan Komisaris yang bertugas melakukan pengawasan serta Dewan Direksi yang bertanggung jawab menjalankan operasional perusahaan sehari-hari. Direksi didukung oleh berbagai divisi seperti pemasaran, manufaktur, supply chain, sumber daya manusia, teknologi informasi, serta keuangan dan akuntansi. Garuda Food didukung oleh fasilitas produksi dan jaringan distribusi yang luas. Perusahaan mempunyai 5 fasilitas produksi utama dan 10 pabrik OEM yang terbesar di Indonesia. Selain itu, Garuda Food juga mempunyai lebih dari 125 depot dan 160 subdistributor yang melayani lebih dari 280.000 pelanggan aktif. Dengan jaringan distribusi yang luas, perusahaan mampu menjaga ketersediaan produk dan memastikan produknya dapat menjangkau konsumen di berbagai wilayah secara efisien. Dalam mendukung pengelolaan bisnisnya, Garuda Food menggunakan sistem ERP berbasis cloud, yang dimana sistem ini mengintegrasikan berbagai fungsi bisnis, mulai dari pencatatan transaksi, pengelolaan persediaan, distribusi, hingga pelaporan keuangan. Dengan sistem yang terintegrasi, proses bisnis menjadi lebih efisien, data lebih akurat, dan manajemen dapat mengambil keputusan dengan lebih cepat berdasarkan informasi yang tersedia. Selanjutnya adalah Chart of Account atau COA. Merupakan daftar akun yang digunakan perusahaan untuk mengelompokkan dan mencatat seluruh transaksi keuangan. Dengan adanya COA, proses pencatatan dan penyusunan laporan keuangan dapat dilakukan secara lebih sistematis dan terstruktur. Pada tabel yang ditampilkan, akun-akun perusahaan dikelompokkan menjadi beberapa kategori utama, yaitu aset lancar, aset tidak lancar, liabilitas jangka pendek, liabilitas jangka panjang, ekuitas, pendapatan, dan juga beban. Sebagai contoh, kas, piutang usaha, dan persediaan termasuk dalam aset lancar. Kemudian, utang usaha atau utang panjang termasuk dalam liabilitas jangka pendek. Sementara itu, penjualan bersih termasuk kelompok pendapatan dan beban pokok penjualan termasuk kelompok beban. Pengelompokan ini membantu perusahaan dalam mengelola transaksi keuangan secara lebih efektif dan mempermudah penyusunan laporan keuangan. Untuk bagian adjusting journal,
Jurnal penyesuaian dibuat pada akhir periode akuntansi untuk memastikan bahwa saldo akun yang tercatat telah sesuai dengan kondisi perusahaan yang sebenarnya. Berdasarkan hasil identifikasi, penyesuaian umum dilakukan pada akun seperti penyusutan aset tetap, penyesuaian persediaan, beban yang masih harus dibayar, imbalan kerja, serta pajak dan akrual. Karena itu, kelompok kami hanya dapat mengidentifikasi jenis akun yang kemungkinan mengalami penyesuaian tanpa dapat penyusun jurnal menyesuaikan secara rinci. Meskipun demikian, keberadaan jurnal penyesuaian tetap penting karena berfungsi untuk memastikan laporan keuangan yang dihasilkan lebih akurat dan mencerminkan kondisi perusahaan yang sebenarnya. Baik, selanjutnya pada diagram ini menunjukkan proses bisnis akuntansi pada PT Garuda Putra Putri Jaya Tbk yang dimulai dari dua aktivitas utama, yaitu proses penjualan dan juga proses pembelian. Pada sisi kiri, proses penjualan dimulai ketika pelanggan melakukan pemesanan atau sales order setelah barang dikirim. Perusahaan menerbitkan sales invoice sebagai dokumen penagihan dari transaksi tersebut. Kemudian timbul piutang usaha atau account receivable karena perusahaan memiliki hak untuk menerima pembayaran dari pelanggan. Nah, pada sisi kanan, proses pembelian dimulai ketika perusahaan melakukan pemesanan bahan baku kepada vendor melalui purchase order. Setelah vendor mengirim invoice, perusahaan mencatat kewajiban tersebut sebagai utang usaha atau account payable. Selanjutnya, transaksi penjualan dan pembelian akan mengaruhi persediaan perusahaan, baik berupa bahan baku maupun barang jadi. Semua transaksi yang terjadi kemudian diklasifikasikan ke dalam chart account sesuai jenis akunnya. Setelah diklasifikasikan, dicatat ke jurnal umum, kemudian diposting ke buku besar untuk mengkelompokkan transaksi berdasarkan akun. Dari buku besar, perusahaan menyusun neraca saldo untuk memastikan keseimbangan antara debit dan juga kredit. Nah, selanjutnya, tahap terakhir adalah penyusunan laporan keuangan yang menjadi dasar bagi manajemen dalam mengevaluasi kinerja perusahaan dan mengambil keputusan bisnis. Selanjutnya saya akan menjelaskan Jurnal Umum PT Garuda Food tahun 2025. Jurnal Umum merupakan pencatatan pertama seluruh transaksi keuangan secara kronologis. Pertama ada transaksi penjualan neto dengan nilai 13.119,63 miliar. Lalu yang kedua ada harga pokok penjualan dengan 9.462,06 miliar. Lalu beban operasional dengan 2.703,83 miliar, dan yang terakhir ada laba tahun berjalan dengan total 756,23 miliar. Analisis dari jurnal umum tersebut dapat disimpulkan bahwa penjualan neto pendapatan perusahaan tahun 2025 dicatat sebagai penambahan aset dan pendapatan. Harga pokok penjualan, biaya yang timbul untuk menghasilkan produk yang dijual mengurangi persediaan perusahaan. Beban operasional meliputi biaya pemasaran, distribusi, administrasi, dan umum. Dan yang terakhir ada laba tahun berjalan. Laba tahun 2025 sebesar 756,23 miliar. Baik, selanjutnya yaitu trial balance atau neraca saldo berdasarkan jurnal umum untuk memastikan bahwa total saldo debit dan kredit perusahaan sudah seimbang. Pada PT Garuda Food Putra Putri Jaya Tbk, trial balance disusun dari transaksi penjualan, harga pokok penjualan, beban operasional, dan penutupan laba tahun berjalan. Akun kas atau piutang usaha dicatat pada sisi debit sebesar 13.119,63 miliar rupiah karena perusahaan memperoleh pendapatan dari penjualan neto. Penjualan neto dicatat pada sisi kredit dengan jumlah yang sama karena merupakan akun pendapatan perusahaan. Harga pokok penjualan sebesar 9.462,06 miliar rupiah dicatat di sisi debit karena termasuk beban perusahaan. Sedangkan akun persediaan dicatat di sisi kredit karena adanya pengurangan persediaan akibat penjualan barang.
Untuk beban operasional sebesar Rp2.703,83 miliar dicatat pada sisi debit karena merupakan biaya yang dikeluarkan perusahaan selama kegiatan operasional. Akun kas atau utang usaha dicatat pada sisi kredit sebagai sumber pembayaran atas beban tersebut. Selain itu, laba tahun berjalan sebesar Rp756,23 miliar dipindahkan ke akun saldo laba melalui akun ikhtisar laba rugi. Ikhtisar laba rugi dicatat pada sisi debit dan saldo laba pada sisi kredit dengan jumlah yang sama. Dari hasil penyusunan trial balance, total saldo debit dan kredit masing-masing sebesar Rp26.041,75 miliar. Hal ini menunjukkan bahwa pencatatan transaksi perusahaan telah seimbang sesuai dengan prinsip akuntansi. Selanjutnya, Legend Account atau buku besar. Buku besar adalah kumpulan akun hasil postingan dari jurnal umum untuk mengetahui saldo akhir setiap akun sebagai dasar penyusunan laporan keuangan seperti yang ditunjukkan pada tabel. Tabel menunjukkan hasil pemindahan atau postingan dari jurnal umum ke buku besar setiap akun. Terlihat bahwa kas atau piutang usaha sebesar Rp13.119,63 miliar berada di sisi debit. Penjualan neto sebesar Rp13.119,63 miliar berada di sisi kredit. Harga pokok penjualan sebesar Rp9.462,06 miliar berada di sisi debit. Persediaan sebesar Rp9.462,06 miliar berada di sisi kredit. Beban operasional sebesar Rp2.703,83 miliar berada di sisi debit. Kas utang usaha sebesar Rp2.703,83 miliar berada di sisi kredit. Ikhtisari laba rugi sebesar Rp756,23 miliar berada di sisi debit. Saldo laba sebesar Rp756,23 miliar berada di sisi kredit. Hasil label ledger menunjukkan total debit dan kredit seimbang sebesar Rp26.041,75 miliar sehingga pencatatan sudah sesuai prinsip double entry. Aset berada di sisi debit, pendapatan di sisi kredit, dan laba dipindahkan ke saldo laba sebagai dasar penyusunan neraca saldo. Selanjutnya, terdapat beberapa permasalahan akuntansi yang dihadapi oleh PT Garuda Food Putra Putri Jaya Tbk. Yang pertama, kompleksitas transaksi dan konsolidasi, di mana skala bisnis yang besar membuat transaksi tinggi sehingga berisiko terjadi kesalahan pencatatan dan keterlambatan laporan. Kedua, keterbatasan integrasi data, yaitu kurangnya integrasi antar unit yang menyebabkan data tidak konsisten dan proses pelaporannya menjadi lambat. Ketiga, tekanan persaingan dan perubahan pasar yang menuntut informasi keuangan tidak hanya historis, tetapi juga lebih analis dan prediktif. Keempat, ketidakpastian biaya dan faktor eksternal, seperti fluktuasi harga dan gangguan pasok yang mempengaruhi hitungan HPP dan juga laba. Kelima, kecepatan informasi, di mana transportasi digital menuntut data secara real-time, namun sistem lama belum mampu mengimbanginya. Sistem akuntansi yang digunakan adalah ERP atau Enterprise Resource Planning yang mengintegrasi proses bisnis dan keuangan dalam satu sistem terpusat. Sistem ini memungkinkan penyajian laporan keuangan yang lebih cepat, akurat, dan terintegrasi untuk mendukung pengambilan keputusan. Namun, efektivitasnya tetap tergantung pada kualitas data, integrasi sistem, dan kompetensi sumber daya manusia. Selanjutnya, alternatif solusi dan pengembangan sistem. Alternatif solusi yang dapat dilakukan adalah pengembangan ERP berbasis cloud untuk mendukung akses secara real-time dan integrasi data yang lebih baik. Integrasi bisnis intelijen juga diperlukan agar lebih analitis. Selain itu, penguatan kontrol internal serta pelatihan sumber daya manusia penting untuk meminimalkan kesalahan dan mengoptimalkan penguatan pengguna sistem. Berikut adalah pemilihan rasio keuangan.
Di sini kami memilih current ratio yang digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan memenuhi kewajiban jangka pendek menggunakan aset lancar yang dimiliki. Alasan pemilihan yang pertama, mengukur tingkat likuiditas perusahaan, kedua, data tersedia lengkap dalam laporan keuangan, dan ketiga, cocok untuk perusahaan manufaktur yang membutuhkan modal kerja besar. Selanjutnya, perhitungan current ratio. Di sini rumus current ratio yaitu current ratio sama dengan aset lancar dibagi liabilitas jangka pendek. Pada data tahun 2005 memiliki komponen pertama aset lancar dengan 4.102,03 miliar dan liabilitas jangka pendek dengan 2.981,39 miliar. Dapat disimpulkan hasil dari current ratio tersebut yaitu current ratio sama dengan 4.102,03 miliar dibagi 2.981,39 miliar yang memiliki hasil yaitu 1,38 kali. Current ratio sebesar 1,38 kali berarti setiap Rp1 kewajiban jangka pendek dijamin oleh 1,38 aset lancar. Lalu yang kedua menunjukkan kondisi likuiditas yang baik, dan yang terakhir perusahaan mampu memenuhi kewajiban jangka pendek tanpa tekanan keuangan yang signifikan. Selanjutnya saya akan menjelaskan di perbandingan tren current ratio dan perbandingan industri. Di tren current ratio tahun 2023 memiliki current ratio di 1,78, di tahun 2024 mendapatkan current ratio di 1,37, dan yang terakhir di tahun 2025 mendapatkan current ratio di 1,38. Analisis tersebut menjelaskan tahun 2024 mengalami penurunan, tahun 2025 kembali meningkat, dan likuiditas perusahaan tetap stabil. Selanjutnya, perbandingan industri. Dari perusahaan Garuda Food mendapatkan current ratio di 1,38 dan di perusahaan Indofood mendapatkan current ratio di 2,13. Kesimpulannya, likuiditas Indofood lebih tinggi, namun Garuda Food tetap berada pada kondisi aman karena current ratio-nya lebih dari 1. Keterkaitan dengan kinerja perusahaan. Kinerja keuangan 2025, penjualan neto di 13,12 triliun, laba tahun berjalan di 756,23 miliar, arus kas operasi 1,25 triliun, lalu total aset di 9,33 triliun, dan terakhir ada total ekuitas di 4,36 triliun. Kesimpulannya, kinerja operasional yang baik mendukung likuiditas perusahaan. Selanjutnya saya akan menjelaskan alur singkat desain sistem akuntansi di PT Garuda Food. Yang pertama ada sales process, di mana pelanggan melakukan pemesanan, lalu dibuatkan sales order dan sales invoice, lalu dicatat sebagai piutang usaha atau account receivable. Lalu yang kedua ada purchase process, yaitu perusahaan memesan bahan baku ke vendor melalui purchase order, menerima vendor invoice, lalu dicatat sebagai utang usaha atau account payable. Lalu yang ketiga yaitu seluruh transaksi diklasifikasikan ke dalam chart of account atau COA sesuai jenis akun. Keempat, data kemudian diproses dalam accounting system yang meliputi general journal, general ledger, trial balance, adjusting journal, inventory accounting, cost accounting, dan fixed asset accounting. Lalu yang kelima, hasil pengolahan data menghasilkan financial reporting yaitu laporan laba rugi, neraca, laporan arus kas, laporan perubahan ekuitas, dan dashboard manajemen. Kesimpulannya, seluruh proses bisnis penjualan dan pembelian terintegrasi dalam sistem akuntansi sehingga menghasilkan laporan keuangan yang cepat, akurat, dan mendukung pengambilan keputusan manajemen. Selanjutnya rekomendasi sistem ERP. PT Garuda Food Putra Putri Jaya Tbk membutuhkan sistem ERP untuk mengolah data secara terpusat, akurat, dan real-time guna menghadapi kompleksitas transaksi dan skala bisnis yang besar. Sistem yang direkomendasikan adalah SAP S/4HANA karena mampu mengintegrasikan seluruh proses bisnis dan mendukung pelaporan keuangan cepat serta akurat. Alasan memilih SAP S/4HANA, pertama, integrasi semua proses bisnis dalam satu sistem. Kedua, real time, laporan cepat
dan akurat. Ketiga, fleksibel, mudah mengikuti perkembangan bisnis. Keempat, analitik, mendukung keputusan berbasis data. Berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa PT Garuda Food Putra Putri Jaya Tbk telah menerapkan sistem akuntansi yang terstruktur dan terintegrasi dengan baik. Hal ini terlihat dari alur proses akuntansi yang dimulai dari transaksi penjualan dan pembelian, kemudian dicatat dan diolah hingga menghasilkan laporan keuangan yang digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan. Dari sisi keuangan, perusahaan menunjukkan kondisi likuiditas yang baik dengan current ratio sebesar 1,38 kali pada tahun 2025. Nilai ini menunjukkan bahwa perusahaan memiliki kemampuan yang cukup untuk memenuhi kewajiban jangka pendeknya menggunakan aset lancar yang dimiliki. Selain itu, peningkatan penjualan neto, laba tahun berjalan, dan arus kas operasi yang positif menunjukkan bahwa kinerja perusahaan berada dalam kondisi sehat dan stabil. Oleh karena itu, secara keseluruhan PT Garuda Food Putra Putri Jaya Tbk memiliki sistem akuntansi yang baik dan kondisi keuangan yang kuat sehingga memiliki peluang untuk terus meningkatkan efisiensi operasional serta daya saing perusahaan di masa mendatang.